Oke, baiklah Bapak Ibu, mungkin waktunya cukup ya. Karena kita di sini diberikan waktu tidak lebih dari 2 jam. Dan sekarang sudah memakan waktu sekitar 1 jam ya. Nah, sebelum Bapak Ibu menampilkan hasil rencana jenis pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memilih 9 jenis tadi, saya terlebih dahulu akan mencoba menampilkan rancangan yang sudah saya buat. Saya mengambil pembelajaran berbasis proyek untuk permainan tradisional galah hadap yang melibatkan komunitas belajar di sekolah. Yang pertama itu persiapan dan perencanaan. Nah, di sini saya akan membentuk tim di dalam proyek. Yang pertama itu menentukan anggota tim, yaitu guru, siswa, dan melibatkan komite sekolah. Mengapa saya melibatkan komite sekolah? Karena komite sekolah ini setahu saya memang bisa menangani masalah warga sekolah ya. Kemudian yang kedua, menetapkan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Jadi setelah saya bentuk anggota, kemudian secara tidak langsung ada tanggung jawabnya. Yang kedua, perencanaan kurikulum. Nah, perencanaan kurikulum ini kembali lagi ke permainan tradisional, yaitu galah hadap. Nah, di sini kita mengembangkan kurikulum yang mencakup pengenalan permainan tradisional, sejarahnya, aturan, dan strategi dalam permainan galah hadap. Selanjutnya, persiapan material. Nah, di sini nanti anggota tim yang sudah dibentuk mengumpulkan alat permainan, materi ajarnya, dan sumber daya tambahan. Kemudian menyiapkan panduan instruksi atau lembar kerja untuk siswa. Jadi nanti siswa yang kita libatkan di dalam tim itu kita beri lembar kerja supaya mereka itu terarah nantinya untuk proyek yang sedang kita jalankan. Kemudian lanjut pelatihan dan sosialisasi. Nah, sebelum proyek ini kita lakukan, jadi kita itu harus mengikuti pelatihan, ya, pelatihan ataupun sosialisasi. Jadi pelatihannya itu untuk guru tentang cara mengajarkan galah hadap kepada peserta didik, sejenis diklat gitu Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita mengadakan proyek itu, kita yang sebagai guru ini harus tahu terlebih dahulu, baik itu dari segi aturannya, strateginya, bahkan sejarahnya kita harus tahu. Kemudian memberikan materi pelatihan dan pengelolaan kelas. Nah, ini sama ya. Dan lanjut sosialisasi kepada siswa, mengadakan sesi pengenalan untuk siswa tentang proyek. Nah, jadi nanti kita kumpulkan siswa setelah kita diklat itu, kita kumpulkan siswa, kita adakan pengenalan untuk proyek permainan tradisional ini, baik itu dari tujuannya, bahkan sampai manfaatnya. Oke, lanjut implementasi pembelajarannya. Nah, sesi pengenalan, menyajikan sejarah, kemudian workshop praktis. Nah, ini kita berikan kepada siswa mirip dengan tadi yang kita melakukan diklat kepada guru ya. Sekarang gilirannya siswa. Ini workshop maksudnya seperti latihan gitu ya. Kita berikan simulasi latihannya dulu. Kemudian lanjut kita adakan permainan simulasi. Nah, sama ya. Dari tadi workshopnya kita kumpulkan dulu, kemudian langsung kita praktekkan. Lanjut evaluasi dan umpan balik. Nah, jadi di sini observasi kegiatan. Jadi pada saat kegiatan itu kita itu mengamati aktivitas siswa selama sesi permainan untuk mengevaluasi keterampilan dan interaksinya. Jadi kita itu tadi yang sudah dibentuk menjadi tim, secara langsung kita itu menilai keterampilannya. Nah, jadi semuanya di sini terlibat, tidak hanya guru PJOK, guru agama, guru kelas, nah, terlibat semuanya. Kemudian pengumpulan umpan balik, mengumpulkan umpan balik dari siswa mengenai pengalaman mereka, kesulitan ataupun sangat perbaikan.
Kemudian refleksi dan diskusi, mengadakan pertemuan tim untuk membahas temuan dari observasi dan umpan balik. Nah, yang terakhir ini menyusun rencana perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Nah, jadi seperti inilah ya Bapak Ibu contoh rancangan untuk pembelajaran berbasis proyek yang akan saya lakukan. Nah, di sini juga ada bayangannya. Ya. Sebelum saya merancang itu, saya juga membuat nah di sini sudah saya siapkan semuanya, ada sekitar 20 lebih penjelasan ya. Jadi nanti ini bayangan kegiatannya itu seperti event ya Bapak Ibu. Proyek ini event pertandingan melibatkan semua guru. Kemudian yang lebih menariknya itu siswa sebagai peserta dan siswa sebagai panitia Bapak Ibu. Jadi kita di situ cuma memfasilitasi, kita hanya mengarahkan. Yang saya maksud itu sebagai panitia, siswa jadi wasitnya juga, siswa jadi tim penulis skornya juga, kemudian siswa juga yang mendokumentasikannya. Nah, jadi tujuan utamanya saya mengadakan proyek ini memang berfokus ataupun berpusat kepada peserta didik. Jadi semua peserta didik itu saya harapkan mendapatkan pengalaman yang bermakna ya, dari permainan tradisional membentuk galah hadap. Ya. Kita tidak perlu repot-repot, kita cuma memfasilitasi. Semua yang bekerja itu siswa. Nah, untuk kegiatan yang saya rencanakan ini sekitar 1 bulan Bapak Ibu, karena dilakukan pada minggu terakhir ya, hari Jumat. Hari Jumat kita adakan setelah senam, kemudian kita tandingkan, kita sambung lagi minggu depan sampai ketemu dengan finalnya. Karena permainan galah hadap ini memerlukan waktu. Setidaknya itu satu kali permainan itu 20 menit. Jadi memang banyak menggunakan waktu. Makanya tadi saya mengambil sesi eventnya itu sekitar 1 bulan. Ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya tampilkan untuk pembelajaran berbasis proyek dengan permainan tradisional membentuk galah hadap. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk ataupun kita akan mempresentasikan hasil dari rancangan Bapak Ibu. Mungkin perwakilan saja ya, yang bapaknya 1 orang, yang ibu-ibunya 1 orang, cukup. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin Pak Eki. Kalau ibu-ibunya boleh siap-siap Ibu Keti. Sepertinya Ibu Keti tadi saya lihat sudah siap nih dengan siap balik. Ya. Ya. Saya memang sengaja ya Ibu Keti, sengaja cuma memberikan garis besarnya. Kalau memang saya mau memberikan contohnya itu memang memakan waktu Ibu Keti. Jadi tujuan saya mengajak Bapak Ibu ini merancang, cukup Bapak Ibu itu mengetahui alurnya seperti apa. Itu maksud saya Bu Keti. Oke, ya. Ya mungkin itu saya persiapkan dengan keterbatasan waktu ya Ibu Keti. Jadi saya belum maksimal untuk memberikan contoh makin baik. Cuma saya mengajak Bapak Ibu di sini untuk mempelajari alurnya saja, tidak untuk ke lainnya dulu, belum, hanya alurnya saja. Seperti RPP itu kan ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Nah, maksud saya seperti itu kan, alurnya seperti apa. Sebenarnya tidak lama membuatnya, cukup alurnya saja rancangannya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Nah, Bapak-bapak dulu.
Ya, terima kasih Pak Rudi atas penjelasannya. Dari 1 sampai 9 tadi lumayan banyak ya. Saya ngambil satu ya Pak Rudi ya. Cuman ini karena terbatasan waktu kan tadi perancangan sama Pak Rudi dari 1 bulan kan terlalu lama kalau sekarang kan ya. Jadi saya ngambil satu aja yang tadi seperti yang Pak Rudi jelaskan depan tadi. Saya ngambil yang konseptual ya. Konseptual learning. Konseptual learning itu kan ada pembelajaran atau pengetahuan yang bisa disesuaikan dengan pengalaman atau dunia nyata yang bisa diterapkan langsung oleh murid yang dialami oleh dia sehari-hari ya. Jadi contohnya kalau misalnya mata pelajaran matematika ya, matematika itu tentang uang kan nominal uang. Nominal uang itu kan bisa kita terapkan langsung pakai uang kan anak sehari-hari kan bisa melihatnya, bahkan mereka mungkin melakukan transaksi dengan uang itu kan, dengan dia jajan, dia beli apa segala sesuatu. Jadi sederhananya saja misalnya Pak Ruby tadi mengatakan langkah-langkahnya atau rancangan-rancangannya. Saya membuat rancangannya ada 4 ya. Yang pertama pembelajaran di kelas ya. Di kelas yang pertama membagi siswa dalam kelompok kecil yang heterogen. Terus kedua memberikan setiap kelompok satu topik bahasan sesuai dengan mata pelajarannya. Contohnya tadi kalau misalnya matematika ya, matematika tentang uang gitu kan, tentang nominal uang. Di situ ada penjumlahan, mungkin pengurangan gitu kan. Terus letak satuan, buang satuan, ribuan kan. Terus yang ketiga mengembangkan hasil diskusi. Jadi di situ nanti ada diskusi, mengembangkan hasil diskusi secara konseptual dengan bahan ajar yang tersedia. Kalau uang kan bahannya pasti semua tahu ya Pak Rupiah. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eki untuk presentasi yang sudah disampaikan. Jadi tadi Pak Eki itu memilih contextual learning, pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan yang terkait dengan dunia nyata. Ya, tadi Pak Eki mencoba untuk merancang dengan uang tadi ya. Nah, uang itu kan bisa kita jabarkan menjadi pengurangan, penambahan, perkalian, bahkan pembagian. Oke? Terima kasih untuk Pak Eki jawabannya. Beri aplaus dulu untuk Pak Eki. Oke, selanjutnya ibu-ibu ini perwakilannya, silakan. Oke, Ibu Lina, silakan. Waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya memilih metode pembelajaran yang berbasis whole brain stimulation. Ya. Di sini kan metode whole brain stimulation itu kan bermain peran gitu ya, stimulasi kesadaran hidup. Di sini saya mengambil pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang mengenal perasaan, suasana hati, misalnya sedih, senang, marah, takut, ya kan? Jadi saya membentuk kelompok kesadaran diri untuk maju ke depan untuk menampilkan berbagai macam perasaan. Terima kasih Ibu Lina untuk presentasinya. Jadi Ibu Lina tadi itu memilih jenis pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan role play and simulation. Jadi simulasi permainan ya. Permainannya itu dalam bentuk suasana hati ya Bu Lina ya. Nah, saya sudah bisa membayangkan ya kalau cerita suasana hati ini. Nah, kita pasti seru ya permainannya atau pembelajarannya ya. Jadi anak-anak itu saya yakin terlibat aktif dan saling bekerja sama ya, ataupun saling bersaing ya, untuk mengungkapkan suasana hatinya. Oke,
Terima kasih untuk Bu Luna, kita beri aplaus pada Bu Luna. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya Bapak Ibu, praktik baik yang saya telah sampaikan. Jadi kurang lebihnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang telah sudi mengikuti kegiatan ini, membagi waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menghadiri acara komunitas belajar ini dengan berbagi praktik baik. Ya, kurang lebihnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan Pak Rufi. Alhamdulillah, terima kasih banyak ilmu yang sudah disampaikan kepada kami kali ini. Kami menjadi banyak pengalaman, ya, pengetahuan kami tentang beberapa metode pembelajaran yang bisa kita terapkan di kelas berhubungan dengan kurikulum merdeka. Terima kasih Pak Rufi atas kesediaan mau berbagi praktik baik. Untuk kegiatan selanjutnya, Pak Agus akan menyampaikan beberapa poin penting untuk kita semua. Silakan Pak.